Bapak Saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, sekali lagi terima kasih kami dapat duduk di tempat ini, kami dapat memuji namamu, kami dapat meninggikan namamu, kami dapat memanggil Engkau Bapa. Itu bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi semata-mata karena Engkau. Tuhan, tolong sekali lagi arahkan mata kami, arahkan telinga kami, arahkan hati kami untuk hanya berfokus kepada apa yang Engkau mau Tuhan. Dan Tuhan, hamba-Mu adalah orang yang terbatas, tapi biarlah kiranya Engkau pakai hamba-Mu untuk membawakan apa yang ingin Engkau katakan Tuhan. Dan biarlah kiranya ini bisa menjadi berkat dan membuat kami semakin bertumbuh di dalam Engkau melalui pertolongan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam namamu kami berdoa. Amin. Bapak Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Oke, shalom Bapak Saudara sekalian. Shalom, oke. Bapak Saudara, tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah siapakah Epafrasmu. Dan teks ini akan terambil di dalam Kolose 4 ayatnya yang ke-12 hingga yang ke-13. Nah, saya mau mengajak setiap kita untuk membacanya begitu ya. Sudah ada di depan, jadi Bapak Saudara kita bisa baca secara bersama-sama. Jadi saya mau mengajak setiap kita bacanya bersama-sama begitu ya. Mari kita baca Kolose 4 ayat 12 hingga yang ke-13. 2, 3. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang Dia, bahwa Ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Amin. Bapak Saudara sekalian, izinkan saya membuka khotbah saya dengan sebuah hasil riset Bapak Saudara. Pada tahun 1988 di San Francisco begitu ya. Dr. Randolph begitu melakukan sebuah riset yang cukup menarik Bapak Saudara. Dia ini seorang dokter, dia melakukan riset terhadap orang-orang yang sedang menderita penyakit kritis, terutama penyakit jantung. Ada sekitar ratusan orang yang ikut di dalam riset ini Bapak Saudara. Dan apa yang dilakukan oleh dokter ini, jadi pasien yang menderita penyakit kritis itu dibagi dalam dua kelompok. Dibagi dalam dua kelompok besar. Tujuannya apa Bapak Saudara? Dia mencoba riset terkait dengan doa. Ada dua kelompok tadi yang saya bilang. Dan dia memanggil pendoa syafaat untuk hanya mendoakan kelompok satu saja. Tapi menariknya apa Bapak Saudara? Kalau kita lihat, itu cuma doa doang. Fakta menariknya Bapak Saudara, mereka tidak saling kenal, mereka hanya dikasih nama ini ya, doain ini ya, ini dari kelompok A kamu doain ini, coba doain udah. Dan bahkan yang didoain pun gak tahu siapa yang ngedoain itu. Tapi fakta menariknya Bapak Saudara, apa yang terjadi? Riset itu menunjukkan bahwasannya ada kekuatan daripada doa. Kenapa saya bisa katakan demikian? Di hasil riset itu ditemukan bahwasannya mereka dua kelompok itu dikasih obat yang sama. Ditangani oleh dokter juga yang sama. Di ruangan yang sama. Tapi Bapak Saudara, kelompok yang dapat orang yang mendoa-doakan itu, dia Bapak Saudara dikatakan dia kelompok pasien yang mengalami komplikasi yang jauh lebih sedikit. Bahkan ditemukan mereka membutuhkan obat-obatan 5 kali lipat lebih sedikit daripada kelompok B. Bapak Saudara, ini menunjukkan realita demikian. Ada kekuatan nyata yang bekerja menopang seseorang yang dikirimkan melalui doa, melalui air mata gitu ya. Bahkan ketika orang yang ditolong sama sekali tidak menyadarinya. Bapak Saudara, saya bayangin gini, wih indah banget ya. Ternyata kekuatan doa seberpengaruh begitunya. Mereka yang gak kenal dikasih tugas doain ini ya. Ada hasilnya. Tapi Bapak Saudara, kalau case ini
itu kan orangnya gak saling kenal. Kalau kita, saya bayangin ya, kita yang saling kenal, kita yang saling tahu, tapi saling mendoakan, saling mendukung, dan kita tahu ada hasil daripada doa itu, Bapak Saudara. Saya bayangin, wah indah banget gitu ya. Wah bagus banget kalau kehidupan kita kayak gitu, begitu. Tapi izinkan saya Bapak Saudara bertanya secara jujur. Apakah keindahan yang tadi saya sebutin dari tadi itu Bapak Saudara, itu jadi realita kita masa sekarang? Bapak Saudara, kalau izinkan saya menjawab dengan sepihak Bapak Saudara, tidak. Itu tidak menjadi realita kehidupan kita masa sekarang. Kenapa Bapak Saudara? Kita terlatih untuk belajar sering mandiri, memikirkan diri sendiri. Kita memilih untuk apa? Cuek dan menarik diri. Aduh Tuhan tahu, gue tuh masalah hidupnya udah banyak. Ngapain doain orang lain ngabisin waktu. Aduh Tuhan tahu, aku tuh masih ada urusan A, urusan B, urusan C. Ngapain aku ngasih telingaku untuk ngedengerin kisah orang lain dan aku doain. Masalahku aja udah banyak gitu ya. Tapi Bapak Saudara, bahkan keegoisan itu, kecuekan itu, menarik diri itu Bapak Saudara, itu juga terlihat di dalam ibadah kita. Izinkan saya Bapak Saudara, bukan meramal sih, melihat realita ibadah kita pada saat ini. Bapak Saudara, jika kita melihat bagaimana kita beribadah saat ini, saat ibadah mau mulai, biasanya Bapak Saudara akan cari kursi yang mungkin sebelah kiri kanannya kosong. Ya bukan berarti pisah sama istri atau pisah sama keluarga, enggak. Tapi kita akan lebih sering cari, wah itu depan tuh lebih kosong dibanding sebelahnya ada orang. Kita akan lebih dominan memilih untuk cari yang sebelah kiri kanannya kosong. Ya kalau terpaksa sebelahnya ada orang ya senyum dikit lah. Tapi selanjutnya kita pura-pura main HP lah, padahal HP-nya nggak diisi apa-apa. Kita pura-pura lihat langit, lihat barcode kek, lihat apa. Untuk apa? Menghindari sebuah obrolan. Menghindari ditanya-tanya, kamu sekolah di mana? Sekolah, kan udah pada, kamu kerja di mana? Keluargamu siapa? Itu yang sering kali saya lihat di dalam kehidupan kita. Oke, gak apa-apa lah itu sisa kursi di depan, tapi sebelahnya ada orang, udahlah senyum aja, misi ya. Setelah itu ya udah main HP, pura-pura gak kenal. Kita lakuin hal yang gak seharusnya Bapak Saudara. Dan yang lebih menariknya gak hanya waktu ibadah mau mulai Bapak Saudara. Bukankah pada saat ibadah belum selesai pun Bapak Saudara, kita sudah milih, aduh mana kunci mobil, setelah ini aku harus cepat-cepat keluar, nanti lift biar gak ketemu sama orang. Pokoknya nanti jangan sampai ketemu sama contoh Wendy, nanti ditanya-tanya lagi. Aduh pokoknya setelah ini aku harus keluar cepet-cepet biar dapat snack gitu. Ataupun lain sebagainya. Itulah realita kehidupan berjemaat kita Bapak Saudara. Jadi kalau kita bandingkan dengan riset yang tadi, makanya saya bilang, tidak, itu tidak terjadi dalam kehidupan berjemaat kita. Boro-boro nanya kabar, boro-boro doain Bapak Saudara. Kita masih sibuk memikirkan diri kita sendiri bahkan saat kita duduk di sini. Saya percaya beberapa di antara kita mungkin mata Bapak Saudara ngelihat ke saya. Tapi di pikiran Bapak Saudara, oke, setelah ini aku makan bakmi, bakmi yang mana ya? Oke, setelah ini nanti aku urus A, urus B, urus C, urus D. Bapak Saudara, itulah realita kehidupan kita yang jauh dari kata riset tadi Bapak Saudara. Dan kalau kita melihat realita ini dengan lebih dalam lagi Bapak Saudara. Akhirnya gereja. Boleh bantu di next? Oke. Akhirnya Bapak Saudara. Gereja yang seharusnya menjadi komunitas rohani yang tadi kan gak saling kenal tapi punya kekuatan doanya itu bisa sedemikian rupa. Kita yang udah kenal beberapa orang yang seharusnya menjadi komunitas rohani yang saling menopang. Akhirnya saya sebut dengan akhirnya hanya menjadi bioskop rohani. Kenapa saya bisa katakan menjadi bioskop rohani Bapak Saudara? Seperti yang saya katakan tadi, semua Bapak Saudara ngelihat saya ke depan, mendengarkan khotbah begitu. Tahu khotbahnya ini apa tadi, nyanyinya lagu apa begitu ya. Tapi oke, kita duduk di sini. Oke, kita dengar khotbah yang sama, menghadap panggung yang sama, menikmati tontonan yang sama. Tapi kita tetap pulang dengan hati yang mati rasa.
dingin, kesepian di bangkunya sendiri-sendiri Bapak Saudara. Karena kita tidak mau memberikan telinga kita, mendoakan rekan kita dan lain sebagainya. Namun Bapak Saudara, Paulus memperkenalkan seorang tokoh yang bernama siapa? Epafras. Dan kita bisa lihat di dalam Kolose 4 ayat 12 hingga yang ke-13. Dan pada hari ini kita akan melihat tuh, kenapa kita mesti belajar dari Epafras? Bagaimana ciri-ciri seorang Epafras itu? Kenapa mesti Epafras? Gak ada yang lain dan lain sebagainya. Nah kalau kita lihat Bapak Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat 12 hingga 13, nanti kita akan memecahkan begitu ya ciri-ciri dari seorang Epafras. Dia tidak hanya hidup di dalam doa, tadi benar kata yang WL begitu ya. Tidak hanya hidup di dalam doa, tapi dia juga membagikan dirinya kepada jemaat di Kolose pada saat itu. Tapi pertanyaannya Bapak Saudara, kalau kita lihat judul tadi, siapakah Epafrasmu? Berarti seharusnya Bapak Saudara tujuan khotbah ini adalah apa? Kita menyelidiki nih, siapa yang selama ini menjadi Epafras di dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Saudara, saya tidak mau khotbah ini hanya berhenti kepada bersyukur terhadap kehadiran Epafras di balik belakang layar kehidupan kita. Tapi saya mau mengajak setiap kita untuk juga kita bangkit dari bioskop rohani kita yang duduk ini, yang cuek ini, yang egois ini. Untuk apa? Juga menjadi Epafras bagi orang lain. Jadi khotbah ini tidak hanya saya stop untuk kita bersyukur terhadap Epafras yang ada. Tapi kita juga bagaimana kita menjadi Epafras bagi orang lain. Bapak Saudara, maka dari itu kita akan melihat poin yang pertama. Seorang Epafras Bapak Saudara, bagaimana dia hidup. Kalau kita melihat di ayat yang ke-12, salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antara kamu, hamba yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Dia ayat ini tidak menulis yang selalu bergumul dalam gosipnya, no. Yang selalu bergumul dalam doanya. Untuk siapa? Kamu. Bukan untuk dirinya sendiri Bapak Ibu Saudara, tapi untuk kamu. Bapak Saudara, kalau kita ngelihat bahkan ya, si Epafras ini, poin yang pertama berarti apa? Dia berlutut. Epafras berlutut untuk berdoa, bergumul bukan untuk dirinya sendiri, tetapi demi iman orang lain. Bapak Saudara, saat kita bertanya, siapakah Epafrasmu? Epafrasmu adalah mereka yang berlutut juga berdoa. Demi apa? Demi imanmu. Bukan demi imannya sendiri. Bapak Saudara, kalau kita melihat kata asli yang digunakan di dalam bergumul itu Bapak Saudara adalah agonisomenos. Ya gitu ya, yang berasal dari kata agoni. Bapak Saudara, kalau kita melihat agoni ini adalah olahraga pada masa itu begitu, yang menggambarkan seorang atlet yang sedang bertarung hidup mati di arena sekuat tenaga, berlumuran darah, keringat dan debu demi mempertahankan nyawanya. Bayangin Bapak Saudara, Epafras pakai waktunya mendoakan sampai dengan mempertahankan nyawanya sampai sekeluar berlumuran darah, keringat ini untuk apa? Bukan untuk dirinya sendiri Bapak Saudara, tapi untuk orang lain. Dan Bapak Saudara, kata ini juga ditemukan pada saat apa Bapak Saudara? Di Kristus di Taman Getsemani. Dikatakan apa? Dia berpeluh seperti titik-titik darah. Bapak Saudara, Epafras berdoa untuk orang lain sampai dia berlumuran darah, sekuat tenaganya dia. Artinya apa Bapak Saudara? Epafras sedang mengalami getir salib itu juga yang dialami oleh Yesus pada peristiwa Taman Getsemani. Dan mari kita lihat Bapak Saudara, yang dia doakan siapa? Tidak hanya Kolose, tetapi Laodikia, Hierapolis. Dia tidak hanya memikirkan komunitasnya dia, tetapi juga dia memikirkan Laodikia dan Hierapolis, Bapak Saudara. Bapak Saudara perhatikan baik-baik. Kalau kita melihat sebenarnya Bapak Saudara, kita melihat hal yang cukup menarik. Pada saat itu, jemaat Kolose itu sedang ada ancaman dari ajaran-ajaran palsu. Dan beberapa dari mereka juga mulai percaya terhadap ajaran-ajaran palsu itu dibanding iman yang sudah dibawakan oleh daripada Epafras pada saat itu. Bapak Saudara, tapi menariknya si Epafras enggak bilang, udahlah ngapain doain lagi.
udahlah biarin aja dia terjun sini, gue juga lagi urusan di penjara dan lain sebagainya, dan lain sebagainya Bapak Saudara. Tetapi dia tidak lakukan itu. Dia tidak memikirkan kembali dirinya sendiri, tapi apa? Justru ketika mereka diam-diam berpaling terhadap ajaran palsu itu. Justru disitulah pergumulan Epafras mencapai titik paling panas. Sehingga ia berdoa, bergumul semakin kuat lagi. Bukan malah dia makin kabur. Ngapain kita doain dia? Dia udah didoain berulang-ulang gak tobat-tobat. Biasanya ya, kalau aku jadi manusia, maksudnya aku dulu mungkin aku bilang, udahlah ngapain, udahlah dia gak bakal bertobat, udahlah ngapain kita doain, udahlah. Tapi Bapak Saudara, seorang Epafras saat melihat keadaan itu, dia malah semakin hatinya itu semakin panas. Dan semakin mendoakan orang itu lebih, dan lebih lagi. Bapak Saudara, yang lebih menariknya adalah gini Bapak Saudara. Saya ngelihat ya, teks ini pas saya baca saya nangis tau. Kenapa? Bapak Saudara, dia berdoa untuk jemaat pada saat itu untuk apa? Berdiri teguh. Tapi tahu gak Bapak Saudara? Dia sedang dipenjara, kakinya aja sedang diikat. Kakinya aja sedang dirantai. Bagaimana bagi seorang Epafras yang kakinya sendiri dirantai, duduk di dinginnya penjara, tapi dia masih bisa mendoakan jemaat pada saat itu untuk apa? Berdiri teguh. Saya mah kalau jadi Epafras saya boro-boro doain berdiri teguh. Yang ada aku gak kapok-kapokin deh tuh. Tapi dia tetap mendoakan jemaat itu di tengah kakinya dirantai itu Bapak Saudara. Bapak Saudara, pertanyaannya adalah kenapa kita yang punya kaki yang gak dirantai, kita punya kaki yang sehat, bisa jalan-jalan ke mall, bisa ini kiri kanan bisa, apa kabar, bisa gitu ya. Punya kebebasan, tapi kita seringkali punya mentalitas, udahlah pulang aja, ngapain ngobrol, udahlah males ngurusin hidup orang lain dan lain sebagainya. Kita punya mentalitas yang gak mau direpotkan sama sekali. Sementara Epafras yang kakinya sendiri diikat dengan rantai besi itu Bapak Ibu Saudara. Justru bertarung di atas lututnya sendiri untuk mendoakan orang lain. Bapak Saudara, pertanyaannya itu tidak boleh menggantung. Kira-kira kenapa? Kenapa kita yang punya kaki sehat ini malah gak ngapa-ngapain? Kita malah merasa, itu gak untung buat aku masih banyak masalah dan lain sebagainya. Kenapa Bapak Saudara? Bukan karena kita gak bisa, tapi karena kita gak mau. Kita gak mau untuk growing deeper bersama dengan rekan sekerja Kristus. Kita gak mau lebih dalam lagi, karena kita merasa, wah urusan gue udah banyak. Balik lagi ke gue, aku, dan aku Bapak Saudara. Bapak Saudara, kalau kita melihat ini ya, kita gak mau karena kita menganggap juga doa syafaat itu yaitu sekali lagi menyita waktu aku. Masih banyak urusan. Udahlah contoh, aku kan gak membunuh. Aku kan gak berbohong. Aku kan gak mencuri. Baik kan aku? Baik. Ya udah aku gak usah ngurusin, aku gak usah mendoakan orang A, aku gak usah mendengarkan kisah orang B. Bapak Saudara, kalau kita berpikir seperti itu, kita sedang memperlakukan kehidupan rohani kita sebagai sebuah transaksi Bapak Saudara. Tuhan kan saya udah bayar kewajiban saya, yang penting kan saya udah datang ibadah minggu, yang penting saya udah berdoa, yang penting saya udah berdoa, yang penting saya udah yang penting saya gak mencuri. Jadi tolong jangan ganggu kenyamanan dan waktu liburan saya deh. Bapak Saudara, kita membuat sekat yang sangat tebal antara kehidupan rohani kita dan kondisi rohani orang lain. Kita berpikir kita bisa selamat dan bertumbuh sendirian. Namun Bapak Saudara, kalau kita lihat di Epafras, poin kedua. Seorang Epafras itu adalah mereka yang mengunci akar hidupnya bersama kita. Bapak Saudara, kalau kita ngelihat nama Epafras ya Bapak Saudara, itu berasal dari nama Epafroditus. Jadi berdasarkan dari Dewi Yunani begitu pada saat itu, dan memiliki makna Dewi Yunani yang memiliki kesenangan, kemewahan, dan kenyamanan hidup. Tapi Bapak Saudara, Epafras apa? Melakukan pengkhianatan total terhadap arti namanya sendiri. Hidupnya nyaman gak? Tidak. Hidupnya penuh dengan kesenangan gak? Tidak Bapak Saudara. Dia
tidak mengalami itu. Padahal saya percaya saat dia diberikan nama Epafras sama mama papanya, itu ada sebuah doa yang mama papanya harapkan dia bisa hidupi. Wah, ini nanti kamu gede, kamu jadi anak yang senang-senang lah ya hidupnya, nyaman-nyaman lah hidupnya. Tapi Bapak Saudara, seorang Epafras tidak melakukan itu. Kalau kita lihat apa buktinya? Bapak Saudara, dia menjadi tahanan sukarela pada saat itu. Bapak Saudara, tahanan sukarela saat dia melihat Paulus di penjara. Dia dengan sukarela ke Roma untuk memenjarakan dirinya sendiri. Bukan karena dia salah, bukan karena dia gagal, bukan. Tetapi itu karena hati nuraninya, gue mau temenin Paulus. Rantai saya, kunci saya bersama Paulus ini. Itu yang Epafras lakukan. Bapak Saudara, kenapa Epafras setekad itu? Udahlah, mikirin aja dirinya sendiri. Ngapain lu ikut di penjara? Orang masa sekarang pingin cepat keluar dari masalah. Nah, Epafras malah nyari masalah gitu ya. Tapi Bapak Saudara, kalau kita melihat kenapa Epafras melakukan demikian, Bapak Saudara? Paulus mengatakan bahwasannya Epafras sadar dia adalah budak. Dia adalah doulos. Dia adalah hamba yang tidak harus memikirkan transaksional. Bapak Saudara, pada masa itu ya Bapak Saudara, seorang hamba itu tidak boleh memikirkannya, tidak boleh memikirkan haknya sama sekali. Kan gue udah kerja 10 jam, lu gak boleh ngatur-ngatur gue, kan udah selesai. No, itu bukan konsep seorang hamba. Dan itulah gelar yang disematkan kepada Epafras oleh Paulus. Tapi dia tidak hanya seorang doulos, tetapi dia juga adalah dikatakan dia memiliki etiket kerja pornos, memiliki etos kerja pornos, yaitu bersusah payah. Epafras rela bekerja keras Bapak Saudara, sampai bahkan tubuhnya tuh pornos, bersusah payah, sakit Bapak Saudara. Kalau kita ngelihat gila ya kalau kita nemuin orang Epafras yang sudah saya jelasin ini di kehidupan sekarang. Saya mungkin merasakan bodoh benar nih orang. Sampai dia memberikan hidupnya, sampai dia ngasih waktunya semua untuk orang lain. Tapi Bapak Saudara, kenapa dia bisa ngelakuinnya? Jawabannya adalah karena secara rohani akar hidup Epafras itu Bapak Saudara sudah terlanjur mengunci mati dengan Paulus dan jemaatnya yang dilayani. Bapak Saudara, kalau kita ngelihat ini adalah simbibasomenos di dalam bahasa Alkitab. Yaitu kehidupan yang saling mengikat, jalin menjalin di bawah tanah. Bapak Saudara, kalau kita melihat di California begitu ya. Ada pohon yang bernama pohon redwood begitu. Dan pohon ini pohon yang cukup gede Bapak Saudara. Dia tuh tingginya tuh bahkan di salah satu web yang saya temukan itu bisa nyampe gedung 30 lantai. Ya saya belum pernah lihat sih, cuman ya udah saya percaya aja begitu ya. Dan memang saya lihat di Google, wah pohonnya gede Bapak Saudara. Pohonnya besar sekali begitu ya. Tapi Bapak Saudara, kalau kita lihat pohon ini walaupun setinggi itu dikenain badai, dikenain angin topan, dia tidak roboh. Tahu nggak kenapa Bapak Saudara? Kalau kita lihat akarnya Bapak Saudara, akarnya itu bukanlah akar tunggang yang ke dalam. Tetapi akarnya itu dangkal, tapi dia saling melilit tuh. Satu dengan lain, jalin menjalin dan mengunci. Agar akan pohon di sebelahnya juga dapat kuat bertahan. Bapak Saudara, makanya waktu badai itu datang, waktu angin topan itu datang, bisa gak roboh? Gak bisa, karena akarnya saling menguatkan, mengikat satu dengan yang lainnya. Bapak Saudara, inilah simbibasomenos Bapak Saudara. Saling terikat. Inilah yang dilakukan Epafras di balik penjara di Roma pada saat itu. Jemaat Kolose tidak tumbang di dalam ajaran palsu. Ada beberapa yang mungkin tumbang, ada beberapa yang tidak tumbang Bapak Saudara. Itu bukan karena kekuatan mereka sendiri. Tapi karena ada seorang Epafras yang berdoa, yang melilit setiap akar-akar itu, mencekram dan menyalurkan energi itu bagi sesamanya melalui doa. Bapak Saudara, sekarang izinkan saya bertanya Bapak Saudara.
Mengapa komunitas kita hari ini begitu gampang rapuh dan tumbang? Karena kita menolak untuk mengunci akar kita dengan yang lain. Bapak saudara, kalau pohon ini berdiri sendiri tanpa akarnya terkait, roboh gitu. Dan itu pun realita kehidupan kita, Bapak saudara. Kita hidup di zaman yang menyembah berhala dengan yang namanya keegoisan. Yang biasanya saat ini sekarang dikemas dengan sedikit lebih positif. Ini untuk mental health gua. Gue kalau misalnya ngobrol sama orang tuh mental health gue langsung down, cuman tahu. Aduh, gue harus jaga boundaries, jaga ini supaya saya tuh nanti kalau ini itu lain sebagainya. Bapak saudara dengarkan ini baik-baik. Kita sering kali memakai tameng mental health kita hanya untuk melegakan sifat pelit kita, sifat cuek kita, sifat hati kita yang dingin. Masalahnya Bapak saudara, bukan karena kita berbicara tentang mental health itu tidak penting. Mental health penting Bapak saudara. Tapi Tuhan juga peduli pada jiwa-jiwa yang lelah. Kita harus jujur, jangan-jangan kita melindungi kesehatan mental kita. Kita bilang, wah ini untuk mental health gue, padahal ada yang tersembunyi lagi di balik mental health itu Bapak saudara. Bapak saudara, kalau kita tahu, orang sakit Bapak saudara, kalau kita lihat begitu ya, kehilangan nafsu makan. Kalau kita lihat orang kehilangan nafsu makan itu bukan karena berarti dia mandiri. Tetapi biasanya karena dia adalah orang yang sakit. Bapak saudara, kalau kaitannya dengan kehidupan kita apa? Bapak saudara, kita bukanlah orang Kristen mandiri. Kita butuh orang lain. Saat kita merasa, wah aku gak perlu makan lagi, udah. Itu bukan karena kita mandiri. Tubuh kita bisa menghasilkan makanannya sendiri, bukan. Tapi karena kita sedang sakit. Itu mungkin alarm buat kita Bapak saudara. Bapak saudara, kalau kita melihat bahkan esensi dari dosa sejati itu apa? Pemutusan hubungan. Dosa selalu mendorong manusia untuk menarik diri dari Allah dan menarik diri dari sesamanya lalu mendirikan kerajaannya sendiri di mana aku menjadi rajanya. Bapak saudara, saat kita merasa, ini kan demi kepentingan aku, mental health aku, ini aku dan lain sebagainya. Kita memutus hubungan dengan A, B, C, D dan lain sebagainya. Bapak saudara, inilah replika persis bukan? Saat kejatuhan manusia di Taman Eden. Saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka memilih apa? Mandiri daripada Allah. Mereka memilih untuk memutuskan hubungannya Bapak saudara. Bapak saudara, Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Masa kita menghidupi DNA yang itu? Tuhan Yesus sudah menebus kita, seharusnya yang hidup itu DNA-nya Tuhan Yesus. DNA ajarannya Tuhan, bukan DNA dosa Adam dan Hawa pada saat itu Bapak saudara. Karena Tuhan sudah menebus kita. Jadi saat kita masih hidup dengan ini Bapak saudara, berarti kita tidak benar-benar mengerti penebusan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Tapi mungkin kita pikir, aduh contoh enak banget lu ngomong kayak gitu. Gue nih trauma gitu ya, gue nih kayak kapok gitu. Gue tuh udah pernah coba nih lilitin akar sama orang lain. Gue udah coba nih luangin waktu udah dengerin curhat, bantu doa, bantu rangkul jemaat. Tapi balasannya tahu gak apa contoh? Jadi bahan gosip. Jadi bahan obrolan-obrolan mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Kita narik akar kita. Bapak saudara, kita pikir dengan mengunci hati kita rapat-rapat itu menolong kita untuk bertumbuh. No. C.S. Lewis Bapak saudara di dalam bukunya The Four Love begitu ya, mengatakan gini. Kasih itu berarti menjadi rentan. Kasihilah sesuatu dan hati Anda akan pasti teremas dan mungkin hancur. Jika Anda ingin memastikan hati Anda tetap utuh tanpa terluka, Anda tidak boleh memberikan hati itu kepada siapapun. Kunci rapat-rapat hati itu di dalam peti mati keegoisan Anda. Tetapi perhatikan, saat di dalam peti yang aman, gelap, beku dan tanpa udara yang kalian rasa oke itu, justru hati itu memang gak hancur dari orang lain. Tetapi hati itu akan membatu, akan mengeras. Kalau kita merasa kita bisa hidup dengan diri kita sendiri, udahlah ini untuk ngejaga hati aku, untuk ngejaga ini aku. No, itu tidak sama sekali Bapak saudara. Kita pikir dengan melindungi diri kita, dengan bersikap cuek dengan orang lain, kita mikirin diri kita sendiri. Kita sedang membunuh kerohanian kita itu Bapak saudara. Dan kalau lebih menarik lagi Bapak saudara, secara hitung-hitungan manusia mungkin kita lihat. Contoh, kalau peduli sama orang lain, doain orang lain itu rugi bandar.
Gak ada untungnya. Tapi Bapak Saudara, di mata Tuhan, justru di tengah kerugian itulah letak cuan rohaninya. Karena kita bisa bertumbuh. Karena apa? Bapak Saudara, ini satu kata yang sering sekali saya ulang-ulangin begitu ya dalam CGF saya begitu ya. Karena ketidakidealan komunitas relasi kita sebenarnya adalah situasi paling ideal yang Tuhan siapkan bagi kita untuk menghidupi karakter Kristus. Kalau nggak ada teman yang nyakitin, mana bisa kita belajar ngampunin, betul? Kalau semuanya aman-aman aja, kita nggak belajar bagaimana mengasihi. Bagaimana kita bisa mengampuni. Bagaimana kita bisa mendoakan lagi-lagi dan lebih lagi, Bapak Saudara. Sebab mari kita jujur hari ini. Bapak Saudara, kalau misalnya kita dikelilingi oleh orang-orang yang sempurna, kita pikir, aduh aku mau bertumbuh kalau orang-orangnya sempurna. Tidak ada orang yang sempurna. Saya pun di depan bukanlah orang yang sempurna. Tapi Bapak Saudara, di tengah ketidaksempurnaan itu adalah situasi paling sempurna untuk kita menghidupi karakter Kristus. Bapak Saudara, ada suatu quotes menarik begitu ya. Di dalam buku Life Together dikatakan sebuah komunitas Kristen hanya bisa hidup dan bertahan karena doa syafaat anggotanya satu sama lain. Sebab aku tidak akan pernah bisa menghakimi atau membenci seorang saudara yang namanya aktif aku bawa di dalam doaku. Bapak Saudara, alasan kenapa kita mudah membenci dan kapok berelasi lagi. Kapok akarnya saling menaut satu sama lain karena apa? Kita gak pernah doain mereka. Perkataan tadi apa? Aku tidak akan pernah bisa menghakimi, membenci seorang saudara yang namanya aktif di dalam doaku. Berarti kalau misalnya sekarang kita masih, aduh aku tuh males sama si A, si B, ibu ini dengerin ini dan lain sebagainya. Berarti kita gak pernah doain mereka. Bapak Saudara sekalian, saya tahu di antara kita mungkin ada yang berbisik, Pak saya tuh udah capek, saya tuh udah bertahun-tahun doain suami saya, istri saya doain A, B, C, tapi dia gak berubah. Saya juga udah doain anak saya, tapi dia malah makin jauh. Saya sudah melayani, tapi dia sering dimanfaatkan. Bapak Saudara, kalau kita ngelihat, Epafras apakah melihat hasil? Tidak, Bapak Saudara. Epafras tidak pernah melihat hasil doanya saat dia masih hidup di penjara. Alkitab tidak pernah mencatat jemaat itu mengirimkan surat balasan. Terima kasih ya Epafras sudah mendoakan saya. Tidak, bahkan mungkin jemaat itu tidak tahu kalau Epafras mendoakannya sampai sebegitunya. Sampai si Paulus menuliskan teks itu begitu. Tapi Bapak Saudara, Epafras tetap berdoa, berlutut mendoakan mereka. Bapak Saudara, Epafras doain buat apa? Supaya mereka bisa dewasa. Supaya mereka punya keyakinan yang utuh. Kenapa dua hal ini penting Bapak Saudara? Jika kita hidup di dalam kedewasaan, jika kita hidup di dalam keyakinan penuh Bapak Saudara, itu akan membuat kita sangat mudah untuk mengasihi sesama kita. Sangat mudah untuk menghidupi apa yang Kristus perintahkan dalam kehidupan kita. Kalau kita belum hidup di dalam itu Bapak Saudara, jiwa kita tuh jadi akhirnya masih kelaparan. Kenapa saya bisa bilang kelaparan Bapak Saudara? Kadang seringkali kita tuh berbuat baik. Kita seringkali kayak, hai kamu lagi apa, nanya kabar begitu. Itu ada motif pribadi di belakangnya. Karena jiwa kita masih lapar, butuh validasi, butuh diterima, butuh di A, butuh di B. Bapak Saudara, jika kita punya jiwa yang masih lapar, kedekatan relasi dengan orang lain bukan kedekatan yang tulus, tapi pemenuhan ego kita. Wah, gue ingin diterima, pura-pura deh, hai bu ngapain gitu. Wah, gue butuh divalidasi, pura-pura bantu. Sini ya, gue bantu, mau dibawain apa? Supaya dibilang, wih kamu baik banget ya. Bapak Saudara, itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi jika jiwa kita udah kenyang, gak perlu urusan begitu. Gue bantu orang lain, gue nolong orang lain, gue denger orang lain, gue doain orang lain bukan karena gue masih kelaparan. Tapi karena Kristus sudah mengenyangkan kehidupan saya dan saya mau membagikan kekenyangan itu kepada orang lain. Dan Bapak Saudara, kalau kita melihat siapakah Epafrasmu? Kalau kita melihat sekali lagi Bapak Saudara di sebelah kiri kanan kita, di tengah orang-orang yang Tuhan percayakan, sudahkah kita juga menjadi Epafras bagi orang itu? Bapak Saudara, untuk menjadi seorang Epafras itu adalah hal yang sulit. Apalagi kita mencari Epafras di dalam kehidupan kita kayaknya sulit-sulit gampang begitu ya. Tapi Bapak Saudara, kita bawa ke dalam poin yang ketiga. Epafras sejatimu adalah Yesus Kristus.
Bapak saudara, kalau kita mengadakan kekuatan kita untuk ngelakuin dua hal itu, yang tadi di atas, yang gak mikirin egois, yang benar-benar bertaut, pakai kekuatan kita, tidak bisa Bapak saudara. Tetapi menariknya, Yesus Kristus ada sebenarnya sumber energi kita. Bapak saudara, saya mau menunjukkan sebuah lukisan begitu ya. Lukisan ini adalah lukisan dari Heinrich Hoffmann begitu ya, yang tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Bapak saudara mungkin di sini kurang terlalu jelas begitu ya. Jadi di sini ini nih ada gambar murid-murid nih. Kelihatan nih siluetnya begitu ya. Di situ adalah gambar murid-murid. Apa yang mereka lakukan di sana? Mereka nemenin Tuhan Yesus gak? Nemenin. Ikut. Tapi mereka ngapain? Tidur. Mereka lelah. Mereka bobok. Mereka istirahat. Bapak saudara, tapi inilah realita kehidupan kita, bukan? Kita datang ke gereja nemenin, iya datang sama kan nih nemenin juga. Tapi mungkin kita tertidur. Kerohanian kita sedang tertidur, Bapak saudara. Kita nggak mau diganggu oleh drama, kita nggak mau diganggu oleh beban, kita nggak mau diganggu oleh air mata orang lain, Bapak saudara. Tapi perhatikan, kalau kita geser, ada siapa? Tuhan Yesus. Perhatikan tangannya Bapak saudara. Tangannya menggenggam erat. Dan ada kata apa? Agonisomenos yang tadi saya bahas. Dia di sana berdoa paling keras, dia bertarung sendirian, bahkan dia memeras sisa-sisa energinya untuk berdoa. Sampai dikatakan apa Bapak saudara? Peluhnya menjadi tetesan darah. Demi untuk apa? Bukan untuk mendoakan dirinya sendiri. Mendoakan saya dan engkau. Mendoakan kita. Bapak saudara, kalau kita lihat Yesus tidak berhenti hanya di Taman Getsemani. Dari pergumulan doa yang berdarah-darah itu dia melangkah maju ke bukit Golgota dan dia mati di atas kayu salib menanggung ponos itu Bapak saudara. Untuk siapa? Kita. Bukan untuk dirinya sendiri. Bapak saudara, sebagai seorang hamba, doulos yang sejati. Yesus merupakan seluruh hak transaksionalnya. Dia tidak hitung untung-untungan. Mungkin kita di dalam relasi untungnya gue dekat sama dia apa? Gue dapat benefit apa? Ngapain ngabis-ngabisin energi? Tapi Tuhan tidak hitung-hitungan Bapak saudara. Untuk rugi dengan banyaknya dosa kita. Tubuhnya dicambuk, tangan kakinya dipaku, dan dadanya sesak menampar di tahun fisik yang tak tertahankan. Bapak saudara, mungkin kita berpikir, ya enak kamu mikir kita ada Epafras, tapi saya rasa tuh seperti Tuhan itu. Kayak sendiri aja, saya merasa gak ada orang-orang yang mendoakan saya. Saya merasa gak ada orang yang peduli sama saya. Kayaknya gak ada deh yang doain saya, contoh. Bapak saudara, Yesus Kristus sejati. Yesus Kristus adalah Epafras sejatimu yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Jadi jangan pernah berkata, aku berjuang sendirian. Tidak, Bapak saudara. Saat kita ngelihat ke belakang, mungkin ada masa-masa yang kita lihat, aduh berat banget, aduh susah banget lewatin ini. Bapak saudara, tapi kita ada di titik ini. Yes, mungkin karena kita kuat, mungkin. Tapi Bapak saudara, sekali lagi itu karena doa-doa seorang Epafras yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Bahkan tahu gak apa yang dilakukan oleh Tuhan Bapak saudara, Tuhan Yesus? Di dalam Roma 8 ayat 34, ia malah menjadi pembela bagi kita, berdoa syafaat bagi kita. Bapak saudara, izinkan saya menceritakan suatu kisah begitu ya. Pada tahun 2005 seorang pria bernama Kevin Bertsia begitu ya, sedang mengalami depresi berat sehingga dia mau lompat begitu dari jembatan Golden Gate di San Francisco begitu ya. Dan saat dia memanjat pagar itu Bapak saudara, dia berdiri di celah kecil gitu ya, dia sudah siap-siap mau lompat begitu. Hanya tinggal selangkah lagi udah dia bunuh diri begitu ya Bapak saudara. Tapi ada seorang polisi namanya Kevin juga gitu ya, Sersan Kevin Bridge begitu, datang mendekat. Dia tidak menghakimi Bapak saudara. Dia tidak menceramai, kamu ngapain lompat? Kamu? Enggak, dia tidak meninggalkan Kevin. Selama 90 menit di tengah angin kencang itu yang dia lakukan apa? Memberikan telinganya. Mendengarkan, mendoakan dalam hati dan menjalin relasi yang kuat. Bapak saudara, akhirnya apakah dia jadi lompat? Tidak, Bapak saudara. Dengarkan baik-baik Bapak saudara. Kekristenan kita tidak pernah didesain agar kita hidup sendirian di dalam ruangan kita sendiri. Gereja ini bukan bioskop.
Kalau mau ke bioskop ke XX1 aja Bapak Saudara, jangan ke gereja. Hari ini kita mau mengambil keputusan di hadapan Tuhan 2 hal Bapak Saudara. Mari kita bersyukur terhadap orang-orang yang selama ini mendoakan kita. Bapak Saudara, saya izin bercerita. Jadi saya hidup di dalam keluarga Chinese yang cuek banget begitu ya. Dia adalah keluarga yang papa saya tuh adalah orang yang udah maksudnya jarang bilang I love you anakku, no gak pernah begitu ya. Dan saya tumbuh dengan stigma, oke, papaku tuh adalah papa yang cuek, papa yang gak pernah mikirin aku dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya Bapak Saudara saya masuk ke sekolah teologi, berat sih jujur sekolah teologi, tapi saya merasa wah ini gara-gara kekuatan gue nih, gara-gara aku rajin saat teduh, aku rajin berdoa, aku rajin A, B, C, D dan lain sebagainya. Dan Bapak Saudara, for information beberapa minggu lalu saya menikah begitu ya, dan papa saya ada ngasih speech begitu, dan papa saya, nangis begitu ya. Papa saya bilang gini, memang saya gak pernah nunjukin kasih saya ke anak saya, tapi saya selalu mendoakan dia, bahkan saat liburan saat papa mengantarkan saya ke saat, dia menghentikan mobilnya Bapak Saudara di pinggir jalan untuk apa? Mendoakan saya. Saya merasa saya bisa di saat, saya merasa saya bisa lulus di saat karena kekuatan saya bisa ngelewatin pergumulan-pergumulan saat sekolah teologi karena kehidupan saya dekat sama Tuhan. Bapak Saudara, ternyata saya salah. Ternyata ada doa seorang papa yang menolong saya melewati setiap tahap-tahap kehidupan kita. Dan itulah yang seharusnya kita bersyukur Bapak Saudara. Mungkin ada papa-papa lain, mungkin ada mama-mama yang mendoakan kalian, mungkin ada teman terdekat yang mendoakan kita. Syukur terhadap itu, tapi tidak berhenti di situ. Tetapi kita juga harus bertindak, bangkit dan jadilah Epafras bagi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami diingatkan bahwasannya banyak orang-orang yang mendoakan kami. Banyak orang-orang yang menopang kami. Dan seharusnya kami juga menjadi Epafras bagi orang lain. Tuhan, tapi itu sulit. Tapi Tuhan biarlah kiranya menolong kami, menyertai kami, memimpin kami untuk kami mampu menjadi seorang Epafras bagi orang lain. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama kami berdoa. Amin.